Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Heni dan Bu Mita, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi juga Pak Irfan. Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah kita insya Allah ya akan melaksanakan sesi pendampingan individu yang keempat, di mana agenda yang pertama ini adalah sesi coaching dengan rekan sejawat. Nah, kebetulan di sini juga sudah hadir rekan sejawatnya Bu Heni dengan Bu Mita ya. Nah, ini nanti dipersilahkan Bu Heni dan Bu Mita melakukan praktik coaching. Waktunya tidak dibatasi, permasalahannya pun juga tidak dibatasi karena sudah disesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan seperti itu. Nah, untuk itu, untuk sesi coachingnya apakah sudah siap Bu Mita dan Bu Heni? Insya Allah siap. Baik. Silahkan waktu dan tempat kami hadirkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Bu Mita. Iya, selamat pagi. Iya. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Kok kelihatannya Bu Mita hari ini sibuk sekali ya? Ya, karena akhir-akhir ini banyak sekali kasus anak-anak ya. Terutama ini yang jarang masuk sekolah, terus nggak ikut belajar daring, luring, kemudian sering bolos. Iya. Terutama ini anak kelas 8A kemarin saya lihat saya lakukan data-data, ternyata dia anak ini broken home. Oke. Iya. Saya panggil ke ruang konseling dan karena saya guru BK-nya kan, karena ada laporan dari wali kelas, ini anak jarang mengerjakan PR, jarang masuk, akhirnya saya panggil. Nah, tidak saya sebutkan namanya Bu ya. Iya. Menjajar rahasia konseli lari. Oke. Ternyata luar biasa ya pekerjaannya BK ini memang benar-benar membantu jalannya pendidikan di sekolah kita, dalam arti untuk membantu siswa bukan hanya yang berkasus namun juga yang dalam bagaimana untuk memperlancar, untuk berdiskusi, memperlancar bagaimana dia bisa mengembangkan diri baik di bakat minat ya selain yang punya kasus. Oke. Bu Mita, kalau boleh sebelum kita lanjutkan nih, kira-kira apa yang kita mau bicarakan ke depan ini, tujuan kita apa nih? Diskusi. Ini untuk gimana sih cara untuk memberikan bantuan kepada siswa ini agar dia bisa rajin, bisa lebih semangat untuk sekolah lagi. Makanya saya minta berdiskusi sama Bu Heni. Iya, salut sekali ya. Berarti kita sama-sama mencari solusi supaya anak-anak kita itu bisa terbantu dan bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik ya, supaya cita-cita mereka nanti akan tercapai ya. Oke, kalau boleh tahu nih, masalahnya yang akan kita diskusikan ini mungkin 1 atau 2 siswa itu yang kita fokuskan kemana nih Bu? Karena di sini di sekolah ini karena kan rata-rata di sini orang tua mereka banyak yang usia ini, jadinya rata-rata di sini masalahnya karena broken home. Di atas 50% di sini anak-anak broken home, ada yang cerai, ada yang nikah lagi bapaknya atau ibunya, dia tinggal sama neneknya. Jadinya kurang diurus anak itu. Itu yang menyebabkan mereka untuk malas sekolah, kurang mengerjakan PR karena belum tidak ada didikan dari orang tua. Iya, betul sekali Bu Mita. Saya sendiri juga pernah ini kan, karena kita sambil sharing sama anak, berkomunikasi, pernah saya tanya juga, memang ada sebagian dari anak-anak kita itu mempunyai masalah yang hampir sama gitu kan. Karena mereka ternyata tinggal dengan neneknya, bahkan tidak ada keluarga yang lain karena orang tuanya pergi kerja atau bahkan ada yang menikah lagi, pergi kerja di luar daerah, akhirnya dia dititip sama neneknya begitu, sedangkan neneknya kan sudah tua renta rata-rata kan ya. Nah, lalu apa yang Bu Mita lakukan ini dengan anak tersebut? Pertama saya dulu pernah ke ruang konseling, ruang BP untuk menanyakan apa sih alasannya, kenapa malas sekolah, mengerjakan PR, kenapa, apakah ada masalah di rumah atau masalah di sekolah. Ternyata anak ini merasa kurang perhatian dari rumah ya, karena sampai di rumah neneknya juga kerja sembarotan. Bapakmu kemana?
ada yang kerja daerah, ada yang nikah lagi, ibunya ada yang nikah lagi, bahkan ada yang tinggal sendiri nanti di rumah itu, masak sendiri, sudah SMP kan masih kecil, belum ngerti apa-apa sudah bisa masak sendiri, cuci sendiri, tidur sendiri, kasihan juga kan. Kita mau ikut malah juga sama anak itu nggak enak, karena dia juga sudah beban dia psikologinya sudah beban gimana gitu. Terus dengan dia broken di rumah, tidak ada yang perhatikan seperti itu, apakah dia mempengaruhi tingkah laku karakternya atau pembelajarannya di sekolah terhadap anak ini? Iya, sangat mempengaruhi, Bu. Apa yang dirasakan, pernah nggak ditanya itu? Ya nanti kan nanti di sekolah nanti dia sering ganggu temennya kan, karena di rumah kan kesepian nanti. Dia mau cari teman tapi salah caranya kan ganggu temannya atau sering berkelahi, gara-gara itu sudah kurang perhatian. Makanya sepertinya si anak ini butuh perhatian yang sangat mendalam dari keluarga atau dari teman. Seperti itu, Bu. Berarti dia pernah curhat ya, terkait dengan apa yang dirasakan, kemudian apa kendala-kendalanya yang dia alami gitu kan. Nah terus bagaimana perasaannya Bu Mita terkait anak tersebut? Ya pastilah kita merasakan empati juga ya, sedih juga ya, karena ya meskipun saya belum pernah merasakan kan seperti itu berbohong, karena saya sampai kerja juga masih orang tua alhamdulillah. Nah di sini sudah dari SD, Bu. Bahkan sebelum SD bapaknya kawin lagi, dia tinggal sama ibunya, terus lulus SD ibunya nikah lagi. Nah jadinya dia tinggal sama neneknya, tapi nenek sudah tidak bisa apa-apa, jadinya anak ini yang ngurusin neneknya. Makanya belajarnya tidak ada waktu, bermain tidak ada waktu, sedih. Sedih kayaknya, kasihan sekali. Mana kesepian, terus tidak ada yang perhatikan, kurang waktu jadinya untuk untuk berhubungan dengan temannya yang lain, bermain, apalagi ini masih masa anak-anak, masa belajar, tapi dia harus masa bermainnya ada, tapi ternyata dia harus mengerjakan pekerjaan di rumah juga gitu kan. Nah terus kira-kira bagaimana caranya Bu Mita membangkitkan semangat anak ini supaya dia itu tidak merasa sendirian begitu, dan dia bisa memotivasi diri untuk terus menjalani hidup dengan sebaik-baiknya. Kira-kira menurut Bu Mita gimana? Kalau saya sih nyuruhnya untuk setiap hari datang ruang konseling untuk memberikan bimbingan, mencari teman yang sama lah kayak yang teman yang baik. Terus nanti kalau di rumah biasakan diri cari teman juga di rumah, teman yang kayak gimana, teman yang ya ini yang rajin. Terus selain itu saya ada juga temannya ke ruang konseling aja sini untuk berteman, janganlah membiarkan dia sendiri kan tidak enak. Kalau ada waktu nanti kamu ada masalah curhat sama ibu guru biar kamu tenang. Seperti itu. Saya setuju sekali loh dengan caranya ibu itu, berarti dengan begitu kan menghilangkan rasa kesendiriannya dia gitu kan. Ada tempatnya curhat baik dari kepada temannya maupun kepada ibu guru sendiri, nanti mudah-mudahan bersama dengan wali kelasnya juga kan. Nah kemudian dia juga di situ mempunyai teman yang bisa membantu dia setidaknya dalam bekerja kelompok, mungkin untuk mengatasi kesulitan dalam belajarnya. Ya luar biasa Bu Mita. Terus kira-kira nih bisa enggak dia akan lakukan begitu nantinya? Apa dia sudah sanggup dengan yang ibu berikan solusi tadi? Kayaknya sih ini sanggup ya, karena kemarin selama seminggu sudah 3 kali datang ke konseling curhat begini Bu. Ada perubahan sejak saya mulai berteman dengan ini si A, si B. Nah hati saya sudah agak tenang sedikit Ibu, tapi kan begitupun saya tetap kasih kesempatan untuk kesini. Kamu kalau ada waktu kesini saja, Ibu akan tetap menerima kamu apa adanya. Itu aja. Terus ya bagus tuh Bu. Nah sekarang langkah selanjutnya kira-kira apa yang akan Ibu Mita lakukan untuk menjaga nih konsistensi dari motivasi anak ini supaya dia tidak menurun lagi? Namanya ini kan nanti siapa tahu nanti ada masalah dan sebagainya, supaya tetap dia merasa up gitu kan, tidak down lagi. Gimana Bu Mita? Langkah-langkahnya apa saja kira-kira? Saya sebagai guru bimbingan konseling di sini akan memantau terus ya perkembangan anak ini di rumah.
atau di sekolah akan menanyakan wali kelasnya, guru mata pelajarannya gimana ini di mata pelajaran ini bagaimana, terus teman terdekatnya bagaimana ini apakah benar yang dia katakan. Berarti dengan memantau ya, tetap memantau anak ini, artinya menemani nanti sambil juga kan karena dia tetap punya waktu untuk selalu konseling dengan ibu kan, setiap minggu 3 kali. Nah, untuk melaksanakan pemantauan itu tadi kan ibu memang sempat sampaikan, tapi siapa yang akan membantu ibu dalam memantau ini tadi? Saya bekerjasama dengan wali kelas. Wali kelas. Ya, wali kelas. Kan dia yang sering masuk ke kelasnya. Iya, tentunya kita butuh kerjasama ya dari semua warga. Iya, betul. Terutama wali kelas, atau nanti juru mata pelajaran. Iya. Sama orang tua juga sih, tapi kan karena ini kebetulan orang tua betul. Jadinya sama wali kelas. Betul, karena memang seperti tadi, karena anak ini banyak yang tidak artinya jauh dari orang tua, bahkan anak sendiri itu bahkan tidak komunikasi dengan orang tuanya. Ya, mungkin nanti kalau misalkan nanti coba sambil ini mungkin bagaimana dia bisa berkomunikasi dengan orang tuanya biar kedepannya mungkin bisa berkembang lebih baik juga dengan komunikasi dan atau meskipun orang tuanya jauh mungkin kan. Iya. Kira-kira ada lagi yang mau disampaikan? Nanti ada sedikit kalau mungkin dengan kerjasama dengan wali kelas tidak berhasil, mungkin saya melakukan home visit. Saya akan mencari tahu informasi di rumah sekelilingnya, lingkungannya gimana, seperti apa, seperti itu. Pasti saya melakukan home visit. Iya, betul. Artinya kita selain kita tahu perkembangannya di sekolah, kita juga harus mengetahui perkembangannya di lingkungan rumahnya kan. Ya, supaya kita tahu apa yang akan kita lakukan untuk membantu anak kita. Luar biasa Bu Mita. Terima kasih sekali kerja kerasnya untuk untuk menjaga anak-anak kita ini supaya tetap dia konsisten belajar dan berhasil nanti di masa depannya. Terima kasih hari ini atas diskusinya. Kira-kira udah didapatkan solusi yang ingin Oke, ya. Rasanya gimana sekarang? Karena masih sedikit plong. Iya ya. Nanti kita insya Allah bersama-sama, nanti kita bicara dengan wali kelasnya dan insya Allah saya sebagai guru mapelnya juga nanti insya Allah juga ikut memantau dan ya. Terima kasih Bu Mita. Ya, sama-sama. Iya, sekian. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali diskusi coachingnya ya antara Bu Heni dan Bu Mita, di mana alur ceritanya sudah terpenuhi semua, ada tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan terhadap tanggung jawab apa rencana ke depannya. Nah, tadi dari Bu Heni sudah menanyakan dan menyimpulkan itu tidak terburu-buru, jadi didengar dulu jawabannya, kemudian jadi tidak. Walaupun saya tahu Bu Heni itu udah tahu arahnya kemana, tapi Bu Heni tetap sabar, jangan dipotong dulu, jangan disimpulkan dulu, karena memang itu tujuan coaching itu seperti itu. Dan kemudian dari Bu Mita sendiri juga sangat terbuka dalam menyampaikan permasalahannya, tidak ditutup-tutupi walaupun tadi ada siswa yang tidak boleh disebutkan namanya karena itu memang privasi nggak masalah. Tapi dari permasalahan kemudian broken home, kemudian kondisi orang tua yang cerai, diasuh sama neneknya itu kan sebenarnya masalah yang sangat sensitif, tapi Bu Mita tetap sampaikan karena memang seperti itu kondisi di lapangannya. Nah, kemudian yang kedua adalah dari Bu Heni sendiri sudah berusaha menggali apa saja permasalahannya, namun penggaliannya itu baru ketemu satu solusi, tapi Bu Heni udah berhenti, harusnya ayo tambah lagi, apa lagi yang bisa dilakukan selain apa tadi. Jadi nggak hanya satu solusi. Cuma salah bahasa tadi. Apalagi yang mau disampaikan harusnya saya bilang apalagi akan dilakukan itu Pak. Tapi dia nyampein tadi kan akan home visit tuh. Itu saya yang salah nyampein. Betul, saya salah caranya betul. Maksudnya kan digali itu kan lebih dari wali kelas siapa, wali kelas yang akan diajak kira-kira gitu. Oke. Home visit mungkin kalau home visit kan kendalanya ada harus ditemani siapa, mungkin yang tahu daerahnya kan. Dari situ nanti bisa digali lebih banyak lagi. Tapi nggak masalah, alhamdulillah sudah
ada udah muncul ya, udah muncul solusi dari diri sendiri dan udah ada komitmen untuk melakukan rencana aksi. Baik, terima kasih luar biasa sekali. Nah, saya bertanya dulu ke Bu Heni, setelah itu baru ke Bu Mita. Nah, Bu Heni kan sebagai coachnya nih. Iya. Nah, menurut Bu Heni, hal baik apa dari proses coaching yang barusan kita lakukan, yang dirasakan sama Bu Heni? Terima kasih Pak Irfan. Jadi kalau bagi saya nih, sisi baik dari pelaksanaan coaching ini sendiri adalah menjalin komunikasi tentunya kita untuk mencari solusi dari permasalahan-permasalahan yang tentunya nanti kita alami dalam sehari-hari sebagai melaksanakan pembelajaran ataupun sebagai tugas kita di sini tentunya di sekolah maupun sebagai pendidik untuk siswa kita. Jadinya kita mempunyai teman untuk sharing gitu kan, untuk mencari solusi terbaik gitu, untuk supaya kita tidak memikirkan sendiri gitu kan. Akhirnya kita bisa mengidentifikasi masalah. Jadi coaching ini dengan adanya coach itu membantu kita untuk menggali dan terus menggali permasalahan. Kemudian akhirnya kita terfikir, meskipun kita tidak dibantu secara solusi langsung, namun kita bisa membayangkan bahwa nantinya kita akan mendapatkan gambaran gitu apa yang akan kita lakukan terhadap masalah yang kita hadapi itu, sehingga kita akhirnya akan mendapatkan tahu apa yang akan kita lakukan dan mendapatkan solusinya begitu. Dan bagi coach sendiri ini suatu seni keterampilan dalam melatih diri untuk berkomunikasi lebih lagi. Sebenarnya ini seperti kayak wawancara seperti seorang wartawan yang selalu ingin tahu dan ingin tahu itu. Jadi kita rasa ingin tahu jadinya dan melatih keterampilan dalam berkomunikasi. Luar biasa. Jadi sisi baiknya adalah kita dapat membangun komunikasi dengan rekan-rekan sejawat untuk berkolaborasi menemukan solusi dari sebuah permasalahan. Dimana juga kalau kita mikir sendiri kan juga agak susah. Jadinya harus berkolaborasi dengan rekan-rekan yang lain. Dari cara Bu Heni menyampaikan coaching tadi juga sudah banyak sekali peningkatan sudah luas ya, bahasannya sudah luas. Jika dibandingkan dengan praktek yang pertama, jadi sangat luar biasa sekali. Jujur kalau kemarin memang masih dengan konteks kan. Kalau ini benar kita belum merencanakan apapun dengan Bu Mita, saya hanya minta kesediaan beliau kan untuk minta waktunya besok kita karena ada kunjungan untuk ini. Coba kita nanti Bu Mita pikirkan dah kira-kira satu masalah, cuma saya sampaikan itu saja. Kita belum latihan, kita ini rencanakan. Sekali, luar biasa. Kemudian yang kedua Bu Heni, dari koreksi ataupun masukan, apa kira-kira hal yang perlu Bu Heni rasakan untuk bisa meningkatkan diri lagi agar proses coaching baik dengan rekan sejawat maupun dengan siswa kedepannya lebih baik lagi menurut Bu Heni? Bisa sampaikan. Yang pertama tentunya diperlukan adanya kesamaan tadi, adanya kesamaan dalam arti kita harus masuk juga sebagai coach harus masuk juga terhadap masalah yang disampaikan oleh coaching. Gitu. Nah, coach pada saat menyampaikan itu jadi kita harus tahu inti yang akan disampaikan masalah apa itu. Jadi kita harus betul-betul masuk. Jadi kita bisa mengarahkan coach untuk bertanya, menggali dan terus menggali apa penyebabnya, kemudian itu tadi dan mencari alternatif permasalahan, solusi dan tindak lanjutnya begitu. Baik, jadi sisi yang harus diperbaiki menurut Bu Heni itu adalah bagaimana kita bisa menempatkan diri untuk memahami permasalahan tersebut ya, kemudian terus menggali, jangan puas dengan satu atau dua jawaban, terus digali lagi agar ada alternatif lain. Gitu. Menyusun kalimat saya memangnya susah. Orang matematika itu biasanya dengan simbol-simbol, jadi jarang untuk mengungkapkan jujur. Iya. Saya apalagi di forum saya paling jarang ngomong. Tanya Pak Irfan. Saya paling jarang. Kalau Bapak yang ngomong enggak, terus banyak kerjanya. Dan terakhir untuk Bu Heni, setelah melakukan sesi coaching yang tadi sudah disampaikan juga skenario-nya cuma sekedar tujuan dan tidak ada latihan sebelumnya ya, perasaannya seperti apa? Ada rasa
alhamdulillah ini namanya proses belajar, Pak. Saya merasa ada perkembangan dari yang awal-awal kemarin. Kalau awal kemarin kan rasanya kaku sekali. Sekarang seperti yang Bapak sampaikan tadi, kalau alhamdulillah kalau luwes, tapi mudah-mudahan nanti bisa lebih baik lagi, latihan lagi dan latihan. Meskipun latihannya mungkin tidak perlu dalam arti secara ini direncanakan, tapi membiasakan diri untuk selalu komunikasi dan sharing sama teman, nanti akhirnya dengan sendirinya kita bisa berlatih untuk terus sebagai coach dan coaching ya, melaksanakan coaching. Luar biasa. Jadi alhamdulillah ya, bersyukur karena dalam proses belajar ini ada peningkatan, semakin luas, semakin enjoy ya dalam melakukan sesi coaching. Baik, terima kasih Bu Heni. Kita ke Bu Mita. Yang sebagai kuncinya. Nah ini Bu Mita sebagai kuncinya, kan kebetulan juga guru BK pasti sudah menguasai teknik coaching ya. Biasa. Coba kita minta pendapatnya. Yang pertama, setelah melakukan praktek coaching tadi, bagaimana perasaan Bu Mita ya setelah digali kemudian ditanyain apa sih masalahnya, apa potensinya, apa kira-kira solusinya, bagaimana perasaannya Bu Mita? Perasaan saya sih lega ya, lega, senang, karena ini kan masalah siswa ini, kasus ini kan jarang bisa diselesaikan sendiri sama Bu Vivi, kan pasti minta kerjasama sama wali kelas atau guru mata pelajaran kan. Nah sekarang saya bisa adalah tambahan gambaran-gambaran gimana solusinya seperti itu dengan dengan Bu Heni tadi itu. Baik, luar biasa. Kalau menurut Bu Mita, Bu Heni sebagai coachnya, apa yang perlu, mungkin saran ya, mungkin bisa disampaikan ke Bu Heni agar bisa lebih baik lagi dalam melakukan coaching mungkin. Kalau saran saya sama tadi kayak sama Pak Ivan ya, terlalu cepat diskusinya itu belum selesai menjelaskan, bertanya lagi gitu. Biasa kedepannya kan pelan-pelan aja dulu aja, santai, mengalir gitu ya, ngobrol cepet soalnya takutnya kita baru bertanya sedikit dia sudah sampai banyak, saya bingung gitu Pak. Jadi saya cut dia. Sudah dijawab semua ya? Nah itu dia sudah panjang lebar menjelaskan, nanti terus yang saya itu ke sana itu nanti saya mau tanyakan apa lagi gitu. Dia sudah sebut seperti tadi saya bertanya dengan siapa gitu, tapi dia sudah sampaikan, jadi kayaknya jawabannya berulang larinya gitu loh. Lupa ya. Baik, terima kasih Bu Mita dan Bu Heni atas kesempatan pagi ini dan kita lakukan sesi coaching. Alhamdulillah berjalan dengan lancar, dan saya berharap juga coaching ini tidak hanya dipraktekkan saat ada tugas atau pendampingan individu berupa berat saja. Semoga kedepannya juga bisa rekan dengan rekan-rekan sejawat, dengan siswa, jika ada permasalahan juga bisa melakukan sesi coaching. Insya Allah kita tetap saling sharing, ini kok. Meskipun dalam arti kita belum istilahnya coaching atau apa, tapi kita tetap saling komunikasikan, saling tanya dan saling berdiskusi terkait permasalahan. Sebenarnya sudah dilakukan, cuma teknik namanya aja coaching, tapi kan sebenarnya dengan ngobrol yang sehari-hari juga sudah luar biasa sekali. Bu Heni dan Bu Mita, terima kasih atas waktunya. Saya akhiri ya. Tahun sebelum saya akhiri ada yang disampaikan? Terima kasih, cukup. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus ya. Lagi kan